Teman-teman semuanya, seiring dengan semakin seringnya saya memberikan alternatif-alternatif baik dari penggunaan pestisida ataupun dari pengiritan penggunaan pupuk, ini tentu akan mendapatkan respon yang sangat berbeda. Ya, positifnya itu dari petani, tapi negatifnya itu dari ya sebagian lah, sebagian, tidak semua juga, buzzer-buzzer ataupun agen-agen dari produk-produk yang mereka jual seperti itu. Nah, teman-teman, sebagai gambaran saja bahwa pengeluaran itu dari merawat tanaman ini dititik beratkan pada penggunaan pupuk dan pestisida. Selebihnya itu kan benih dan biaya buruh kalau kita menggunakan buruh tani misalnya. Nah, banyak juga teman-teman petani yang terhipnotis dengan adanya mencampur pupuk misalnya A, B, C, D gitu kan. Terus mencampur insektisida berbagai macam bahan aktif dengan alasan bahwa supaya hama ini tidak resisten, tidak kebal begitu. Nah, tapi pada prinsipnya yang jebol itu adalah kantong petani. Ya kan? Saya pribadi ketika ditanya, saya senang karena saya produsen. Saya senang gitu. Kalau misalnya petani itu mau mencampur A, B, C, D itu kan pasti dagangan saya laku. Tetapi ketika kita melihat kondisional petani yang mana hasil panennya belum ada garansi akan dijual berapa, ini yang miris untuk kita benahi bersama-sama. Karena pada prinsipnya kalau kita melihat di pupuk saja, kalau sudah menggunakan urea, sudah menggunakan Ponska yang bersubsidi ini, misalnya di tanaman pangan, padi, jagung, kedelai misalnya, terus ngapain lagi pakai pupuk-pupuk yang mahal, misalnya sudah pakai urea, nanti disuruh lagi pakai, ya mohon maaf kita sebut merek lah, Ultradap gitu kan. Ultradap tuh kalau nggak salah kandungan ureanya 15%. Kandungan fosfatnya kalau nggak salah 60-an sekian persen. Nah, tapi kita juga sudah menggunakan Ponska. Jadi unsur sebenarnya apanya yang kita mau cari dari situ? Gitu kan. Memang tidak secepat reaksinya kalau kita menggunakan Ultradap. Karena kalau Ultradap itu memang begitu di aplikasi langsung tersedia unsur haranya. Karena sudah berbentuk amonium, berbeda dengan urea, masih harus berubah dari NH3 menjadi NH4+ itu kan, amonium. Tetapi pada kebutuhan tanaman itu seharusnya sudah cukup. Nah, kalau teman-teman mau melihat reaksi pupuk itu, coba satunya pakai Ultradap saja. Misalnya ini, mohon maaf kita sebut merek ini sebagai pembanding saja. Coba satu petak pakai urea, satu petak pakai Ultradap misalnya. Yang mana yang lebih cepat hijaunya? Kan gitu. Kalau kita mau membandingkan, jangan nanti kita menyepray juga dengan Ultradap misalnya atau Ambition lah kita. Ini contoh saja ya, contoh saja untuk pembanding, untuk mengkalkulasi gitu. Bukan berarti produk ini tidak bagus, bagus. Bagus, tetapi ini gambaran buat petani untuk bisa menganalisis. Urea satu peta, nanti Ambition satu peta, atau gandeng di situ Ultradap dengan Ambition satu peta. Sama-sama kita monitor pertumbuhannya. Yang mana yang reaksinya lebih besar gitu. Kenapa? Kalau teman-teman pakai urea, teman-teman pakai Ultradap, Ambition, kita nggak tahu nanti yang mana yang lebih dominan di situ gitu. Nah, kecuali kondisional misalnya pas kita sudah spray itu ternyata banjir, atau kan misalnya pas kuda tabur ternyata disapu air gitu kan. Itu boleh kita kasih di foliarnya supaya dia tidak sepenuhnya dari akar tetapi diserap juga di daun.
Nah itu teman-teman. Begitu juga dengan insektisida. Memang kan anjurannya supaya hama ini tidak kebal, itu di rolling bahan aktifnya. Kalau di rolling kan minimal pakai 3 jenis. Misalnya kita menggunakan bahan aktif organofosfat, karbamat itu, karbofuran itu kan. Itu sudah berapa merek yang kita pakai. Nah, kapan kita tidak melakukan rolling, otomatis nanti dikatakan akan menjadi kebal. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dilematis, karena kalau kita menggunakan paracetamol saja, tidak ada istilah kebal-kebal untuk saat ini pada hama-hama itu. Yang penting pakai penembus perekat, perata itu dengan campuran paracetamol, insya Allah tuntas itu hama-hama itu, ya kan? Apalagi kalau sekedar hanya ulat geraya, trip, tungau, wereng, walang sangit, misalnya itu ulat pelipat daun, itu insya Allah tuntas di situ. Berbeda halnya nanti kalau berbicara tikus, burung pipit, terus dengan hama-hama kelelawar misalnya, terus hama kepiting di sawah, itu berbeda lagi. Tapi kalau dengan yang tadi itu beluk, sundep, kaper, itu insya Allah tuntas di situ. Yang penting rutin aja. Dan wajib menggunakan perekat penembus perata. Supaya apa? Supaya kalau ada yang sudah terlanjur masuk di batang, khususnya untuk sundep, beluk itu bisa melalui sel jaringan tanaman itu. Begitu dia mau makan, dia terkontaminasi gitu kan. Nah itu teman-teman. Jadi sadarlah bahwa jangan ikut-ikutan tren. Menggunakan ini 250.000 harganya. Jangan ikut-ikut tren. Kenali tanamannya. Tanamannya butuh apa gitu kan. Cari alternatif yang sekiranya murah dan bisa efektif diaplikasikan di tanaman. Karena kalau Anda mengikuti iklan-iklan itu, Anda mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang akan terkuras dompetnya itu Anda. Ya kan? Keilmuan itu kan mestinya membahas tentang bagaimana mengefisiensikan penggunaan anggaran. Ya kan, penggunaan alternatif itu keilmuan seharusnya. Kalau sekedar hanya mencampur pupuk A, merek A dicampur pupuk B, kandungannya sekian, pertanyaannya siapa yang tahu atau siapa yang bisa mengukur bahwa yang diserap tanaman itu sekian persen? Sama aja itu. Ya kan? Antara pupuk mahal dengan pupuk murah itu sama aja di dalam tanah. Tidak ada yang bisa memastikan, hanya analisisnya saja, kira-kira sekian persen yang diserap. Nah, tetapi walaupun dia pupuk murah, kalau misalnya contoh nih, Ponska dengan urea, kita gandeng dia, kita mix dengan zeolit mes 5000 misalnya. Insya Allah serapannya bisa sampai 80%, 90%, ya kan, tidak mungkin juga 100%, ya kan. Ya, itu faktor iklim, cuaca, dan segala macamnya. Tetapi dengan mengikat unsur hara ini supaya tidak terlepas, tidak mubazir, tidak tercuci, tidak menguap, nah itu kita penggunaannya dengan zeolit mes 5000. Khususnya pada kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah itu teman-teman. Jadi sadarlah bahwa kita menanam satu tanaman ini tujuannya agar selisihnya, keuntungannya ada untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau biayanya dari pupuk dan pestisida saja sudah semahal itu, lalu apa yang didapatkan oleh petani? Ya kan? Seharusnya kan kita menghitung itu, berapa maksimal biaya pengeluaran yang kita harus keluarkan dan berapa sisa hasil yang akan kita dapatkan. Itu matematisnya itu begitu. Nah, kita petani itu jarang punya kalkulasi. Begitu dengar ini bagus, kita beli juga. Dengar ini bagus, kita beli juga. Ya kan? Padahal belum tentu pas dengan tanaman kita, belum tentu pas dengan kondisi
pH tanah kita udah buru-buru belilah itu kan segala macamnya. Sehingga begitu kita mendapatkan ilmu, saring dengan baik, cerna dengan baik, sesuaikan dengan kondisi tanamannya, sehingga Anda tidak rugi, Anda tidak terlalu besar biayanya. Seperti itu. Itu harapan-harapan yang sering saya sampaikan agar petani itu bisa sejahtera. Karena kalau kita mengikuti iklan saja, kita mengikuti referensi-referensi dari orang-orang saja, tentu yang akan boncos dompetnya adalah petani. Makanya selektif, lakukan itu dengan analisis yang baik, sesuaikan dengan kondisi tanamannya, agar apa? Agar hasil usaha dari menanam tanaman ini bisa mensejahterakan keluarga kita. Terima kasih teman-teman.